Selanjutnya kita akan meneruskan pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Kita sudah masuk pada Al-Faslus Tsani fi adabis safari min awwali nuhudihi ila akhiri ruju'ihi wa hiya ahada asara adaban. Jadi kalau kita ngaji Ihya bener ya, ternyata yang dibahas Imam Ghazali ini luar biasa komplit gitu. Ini yang dibahas tentang adabus safar. Berarti apa? Bahwa Imam Ghazali mengajarkan nilai-nilai ya terkait dengan seorang salik yang mungkin dia aktif ya, dia tidak diam hanya di kampung, tapi dia aktif ya, misalkan belajar ilmu di sebuah kota lain atau di negara lain ya. Kalau kita melihat Imam Ghazali sendiri ini kan ilmu ini ya, Imam Ghazali menulis dalam kitab Ihya ini kan berdasarkan dari perjalanan panjang. Imam Ghazali lahir di Iran ya. Kemudian beliau dari Iran ya belajar ke Baghdad. Di Baghdad ya beliau banyak bertemu dengan tokoh-tokoh besar, bahkan pemikiran Al-Ghazali dalam hal fikih, ilmu kalam, ilmu filsafat itu sangat masyhur. Namun demikian ketika Imam Ghazali berada di Baghdad ya, karena objek kajiannya itu adalah ilmu lahiriah seperti fikih, kemudian ilmu kalam, kemudian filsafat Islam. Akhirnya dari sisi ruhani Imam Ghazali merasakan ada kekurangan, ada kekeringan. Akhirnya beliau pergi ke Damaskus, yaitu ke Suriah ya. Bisa kita bayangkan ya, zaman abad 12-13 ya, itu belum ada alat transportasi seperti sekarang. Perjalanan dari Iran ke Baghdad, dari Baghdad ke Damaskus. Nah, di Damaskus inilah Imam Ghazali melakukan sebuah perjalanan spiritual ya. Kemudian di situ Imam Ghazali melakukan kholwat ya, mendapatkan guru rohani, sampai akhirnya Imam Ghazali bisa menuangkan pengalaman-pengalaman spiritualnya ya, termasuk menulis kitab Ihya Ulumuddin ini. Ini ditulis di Masjid Damaskus. Lah dari sinilah Imam Ghazali menuangkan, seorang salik, seorang murid harus memahami adabus safar. Seperti Amin dan Abdurrahman jauh-jauh dari Tunisia belajar ke Indonesia. Nah, kalau kita memahami apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini, kita akan mendapatkan pencerahan, mendapatkan bekal, sehingga perjalanan kita itu bisa lurus dan istiqomah ya, tidak belok ke kiri, belok ke kanan itu. Dalam pembahasan ini adab musafir mulai dari awal nuhudi ya, awal kebangkitannya, artinya mulai kerentek, oh iya saya mau kuliah ke luar negeri misalkan, saya mau kuliah ke Tunisia, saya mau kuliah ke Maroko, mau kuliah ke Kairo misalkan. Nah ini min awali duhuri ila akhir rujui, sampai nanti dia balik lagi ya, ini ada adabnya, ada 11 adab. Adab itu etika. Yang pertama, al-awwal ayyabda'a biradil madzalim wa qada'i duyun wa iddatihin nafaqah liman talzamuhun nafaqatuh. Ini adabnya.
Yang pertama, ya sebelum pergi ini tentu birodil madzalim, yaitu mengembalikan ya barang-barang yang terkait dengan ya kedzaliman. Ya, artinya kita membersihkan diri. Misalkan suatu ketika kita melakukan kedzaliman kecil lah yang tidak kita sengaja, kemudian mau berangkat kita selesaikan dulu. Itu. Ini yang dimaksud birodil madzalimin. Terus yang kedua, waqada'id duyun, ya membayar utang. Misalkan kita mau berangkat, sebelum berangkat kita ingat, oh iya saya masih punya utang sama si A si B. Andai belum punya, yang penting disampaikan secara lisan, secara verbal. Kang, mohon maaf, ya saya masih punya utang dengan sampean, tapi saat ini belum punya. Nah, nanti kalau saya sudah punya, nanti saya transfer deh. Nah, ini ada ucapan verbal untuk menyampaikan ketika punya utang tapi belum bisa mengembalikan. Jadi dijawab dulu, dibayar dulu dengan ucapan. Tapi nanti kalau kita punya, insya Allah akan pasti akan dikembalikan. Ini bisa melalui proses transfer. Kalau zaman Imam Ghazali ya nggak bisa, karena nggak ada proses transfer. Berarti sebelum berangkat ya harus sudah diselesaikan. Gitu. Wa idatin nafaqah liman talzamu nafaqatuhu, dan idatin nafaqah ini penting. Nah, ini yang sering sekali banyak disalahpahami ya terhadap ajaran Imam Ghazali. Imam Ghazali mengajarkan yaitu pentingnya persiapkan soal nafaqah. Nafaqah itu ya tanggung jawab atau biaya hidup. Liman talzamahu nafaqah itu bagi orang yang menjadi tanggung jawabnya, tanggung jawab menafkahinya. Contoh misalkan saya selaku kepala rumah tangga, saya mau perjalanan ke luar negeri. Tentu sebelum saya berangkat, ya iqdadun nafaqah liman talzamu nafaqah itu, ya tentu selama saya bepergian ini saya akan sediakan nafkah untuk keluarga yang akan ditinggal. Jadi Imam Ghazali mengajarkan tidak boleh meninggalkan keluarga tapi tidak diberikan nafkah. Ya. Hal ini berbeda dengan praktek-praktek ya sebuah kelompok yang seringkali kita mendengar, mereka keluar dari rumah, dari masjid ke masjid, ya katanya untuk jihad di jalan Allah, tapi seringkali nafkah anak istri diabaikan, sehingga kelompok ini memiliki potensi perceraian yang sangat tinggi karena kurang ilmu, kemudian hanya modal nekat hanya ikut saya khurud 40 hari. Terus ditanya apakah keluargamu sudah nafkahi? Ya ini kan saya di jalan Allah, nanti Allah yang akan mencukupi. Nah ini namanya orang tidak sadar makom. Makomnya masih makom pemula, tapi ya keyakinannya kayak makomnya wali. Jadi akhirnya apa? Yang menjadi korban anak istri. Terjadilah perceraian. Ini sebab apa? Sebab tidak memiliki bekal ilmu. Bagi orang-orang yang mengikuti ajaran Imam Ghazali, ya, misalkan mau proses belajar atau proses dia ada kegiatan keluar atau proses kholwat sekalipun atau suluk sekalipun, tetap iqdadun nafaqah liman talzamuhu nafaqatuhu. Jadi tidak boleh mengabaikan soal nafkah kepada anak dan istri. Itu. Bagaimana kalau dia masih bujang? Ya masih bujang ya berarti ini tidak masuk. Yang penting sangu cukup. Itu. Wabirotil wada'i, dan mengembalikan barang-barang titipan. Ya,
atau simpanan, atau misalkan andai kita ketitipan atau punya teman, ya harus segera diselesaikan. Ingkanat indahu, jika ada di sisinya. Wala ya'khudhu li zatihi ilal halal at-thayyib. Nah, ini pesan penting. Dan tidak boleh mencari bekal, ya, rezeki yang tidak halal dan thayyib. Jadi wala ya'khudhu, dan tidak boleh mengambil li zatihi untuk bekalnya, untuk sangunya, ilal halal, kecuali yang halal at-thayyib. Jadi halalan thayyiban. Jadi rezekinya yang dibawa sebagai bekal untuk musafir, baik musafir dalam konteks lokal, nasional, atau dalam konteks internasional. Ya, sekarang dunia sudah terbuka, ya, untuk mencari ilmu, ya, tidak sebatas lokal lagi, tapi sudah lintas negara. Itu. Nah, bekal utama ini harus halalan thayyiban. Wal ya'khud qadarun yuwassi'u ala rufaqaihi, dan hendaklah dia, ya, bisa mengukur, ya, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Itu yuwassi'u bihi ala rufaqaihi. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, ini Imam Ghazali mengutip makalahnya Ibnu Umar. Min karomir rajuli, termasuk kehormatan kemuliaan seorang laki-laki, thayyibu zatihi fi safarihi, yaitu baik bekalnya fi safarihi, di dalam perjalanannya. Itu. Wala budda fis safar min thayyibil kalam. Nah, ini sudah mulai berangkat. Wala budda, dan wajib fis safar, dalam bepergian, min thayyibil kalam, dari ucapan-ucapan yang baik. Itu. Wa it'amit ta'am, dan memberikan makanan. Ya, kalau kita misalkan ada rezeki lebih, ya bisa memberikan it'amu ta'am kepada yang membutuhkan. Ya, siapa tahu dalam perjalanan ini ada orang yang sama-sama ikut rombongan kita tapi sedang memiliki kesulitan misalkan. Wa idharu makarimil akhlak, dan menampakkan kemuliaan akhlak fis safari, di dalam bepergian. Ini ajaran etika yang luar biasa menurut saya, ya, karena Imam Ghazali mengajarkan bagi seorang santri atau salik yang sedang bepergian keluar kota, keluar negeri, ini menjadi prinsip akhlak yang harus dipegang, yaitu ucapannya harus baik, ya, harus sopan, ya. Apalagi kalau kita sudah di luar negeri, ketemu dengan orang berbagai lintas suku misalkan, yang memiliki budaya yang berbeda-beda, maka kita bisa menanyakan paling tidak thayyibul kalam, ya, kita menunjukkan akhlak yang baik, ucapan yang baik, yang tidak menyinggung, apalagi ucapan yang membentak atau menyakitkan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Imam Ghazali menganjurkan min thayyibil kalam, dari sebaik-baik ucapan. Yang kedua, it'amu ta'am. Ini kalau misalkan rezeki atau sanggup kita lebih, bolehlah, ya, memberikan makanan teman-teman atau orang lain yang sedang kesulitan. Itu. Sebab dalam perjalanan itu kondisi seorang beda-beda. Kalau yang duitnya banyak, bisa dilihat pasti ketika transit di bandara internasional, nah itu pasti kan bisa kelihatan itu. Ya, pasti dia akan ke restoran. Tapi kalau orang yang pas-pasan, ya, mereka bisa dilihat. Tapi ini juga harus disadari, kira-kira sanggup kita cukup enggak. Jangan sampai kita ingin menolong it'amu ta'am,
tapi kemudian kita kehabisan bekal, ini juga tidak boleh, harus terukur. Wa idharu makarimil akhlak, ya, harus bisa menampilkan akhlakul karimah. Ya, contoh ketika antrian ya menuju pintu pesawat misalkan, itu ya harus pakai etika, jangan selonong kemudian melewati orang lain, tidak mau antri, ya langsung tiba-tiba masuk. Nah, ini juga tidak menampilkan akhlakul karimah. Nah, kalau kita menunjukkan akhlakul karimah yang baik, ya ikutilah antrian. Misalkan ada orang yang perlu didahulukan, ya kakek-kakek, nenek-nenek, atau orang hamil atau anak kecil, ya kita tunjukkan, monggo dipersilahkan mereka lebih dulu, kita mengalah. Jadi idharu makarimil akhlak, ternyata ini diajarkan ya Imam Ghazali pada saat kita sedang dalam perjalanan. Jadi tidak egois. Ya. Banyak sekali ya di kota-kota ini, ya misalkan naik kereta, ada seorang pemuda, kemudian datanglah seorang ibu-ibu yang hamil. Karena anak muda ini nggak tahu akhlak, ya dia tetap duduk nyaman, sementara orang hamil ini karena nggak kebagian tempat berdiri. Nah, ini menunjukkan tidak idharu akhlakul karimah. Kalau paham ajaran Ibnu Arabi, Imam Ghazali, ya pasti ya dipersilahkan ibunya yang hamil untuk duduk, kita yang masih muda mengalah. Itu. Ini fis safari, pada saat perjalanan. Ini sifatnya umum, bisa perjalanan sifatnya lokal, nasional maupun internasional. Kalau akhlak ini kita utamakan, pasti kita akan juga dihormati oleh orang lain. Jadi kalau kita bisa menghormati orang lain dimanapun kita berada, ya, pasti orang lain juga akan menghormati kita. Misalkan kita di luar negeri, ya banyak orang yang tidak kita kenal. Tapi kalau kita menunjukkan akhlakul karimah, ya mereka juga akan menghormati kita dan respek kepada kita. Jadi akhlakul karimah ini ajaran yang sangat fundamental ya bagi para salik atau bagi para santri. Kemudian selanjutnya, fa innahu yahrusu khabayal batin, sebab orang yang berakhlakul karimah itu berarti dia sudah keluar dari kotoran-kotoran batiniah yang ada di dalam dirinya. Contoh tadi, ya tidak mau antri, ya, kemudian tidak sopan, tidak menghormati orang lain. Ya. Ini min khobayal batin. Tapi kalau kita sudah bersih batinnya, itu dengan refleks kita bisa akan melakukan hal itu. Waman solaha li sohbatis safar, waman soluha li sohbatis safar, soluha li sohbatil hadir. Ini kalimat ini menarik. Barang siapa yang baik ya di dalam berteman saat bepergian. Jadi kalau kita ini berteman dengan 1-2 orang pada saat safar, kita bisa menjaga harmonisasi, ya. Maka soluha li suhbatil hadir, maka nanti bisa dilihat pasti ketika dia sudah sampai di tujuan, di rumah atau di kampung, pasti akan meninggalkan bekas hubungan yang baik. Ini menjadi catatan penting. Tapi kalau ada orang ketika bepergian sudah konflik, berantem, musuh-musuhan di jalan, pasti ketika saat sampai juga nanti akan terjadi hal yang sama. Maka ilmu ini sangat penting untuk saling menghormati, menghargai, saling memahami dalam perjalanan ini penting. Saling tolong menolong gitu. Kalau dalam perjalanan kita egois, itu pasti akan menimbulkan masalah. Dan hal ini menjadi indikator. Kalau dalam bepergian kok kita bermasalah dengan banyak orang, berarti kita di rumah juga sering bermasalah dengan banyak orang. Tapi kalau dalam bepergian kita kok banyak
menunjukkan akhlakul karimah, banyak berbuat baik dengan orang, maka pada saat kita di rumah juga akan kelihatan kita akan baik dengan banyak orang. Gitu. Wa qad yasluhu fil khadar man la yasluhu fis safar. Sebab ini qad yasluhu, qad masuk ke fi'il mudhari ya. Terkadang nampak baik fis safar ketika dalam bepergian, fil khadar di rumah. Jadi kadang ya baik di rumah, orang yang tidak baik di jalan. Ini qad masuk ke mudhari, berarti terkadang. Terkadang ada orang di rumah itu baik, ya, tapi pada saat dia bepergian tidak baik. Itu. Walidzalik, karena itu kila dikatakan, idza asna ala rajulin mu'amiluhu fil khadar wa rafaqahu fis safar falatasku fi solahihi. Jadi andai ada orang yang memuji ya pada seseorang laki-laki ya pada saat dia berada di rumah ya, maka pada saat dalam bepergian ya ada kekurangan-kekurangan, falatasku fi solahihi, maka jangan diobrolin, jangan diomongin ya dalam kebaikannya itu. Wasafaru min asbabid dojri. Nah, ini menarik. Wasafaru min asbabid dojri. Bepergian itu menjadi sebab kebosanan. Ya. Ini yang harus dipahami. Orang sebelum pergi itu aura senangnya muncul. Wah, sebelum pergi sehari itu sudah berharap. Nah, kemudian saat bepergian itu masih semangat. Tapi ketika dalam perjalanan, apalagi sampai menunggu antrean, nunggu pesawat yang delay dan macam-macam, ya, maka akan muncul yang namanya dojri. Dojri itu kebosanan. Itu sering sekali dialami oleh siapapun yang bepergian. Di awalnya senang, tapi ketika dalam perjalanan, nah, itu pasti suntuk. Ya, bosen, istilahnya, apalagi nggak ada hiburan, apalagi nggak ada HP, apalagi nggak ada internet, bisa bete gitu. Ya. Nah, kemudian oleh Imam Ghazali, waman ahsanu khalqihi fid dojri, dan barang siapa yang paling baik akhlaknya pada saat sedang merasakan kebosanan, bahwa al-hasanul khuluq, yaitu itulah sesungguhnya akhlak yang paling baik. Jadi artinya bahwa dalam kondisi kebosanan ini pada saat perjalanan sedang pergi, ini harus menunjukkan etika yang baik, menunjukkan akhlak yang baik. Ya, jangan sampai menunjukkan kegaduhan atau menunjukkan masalah di tengah jalan. Wa illa, apabila tidak, fa inda musa'adatil umur, dan pada ketika ya musa'adatul umur, yaitu membantu semua perkara, ala wifqil ghurti, sesuai dengan tujuan, qallama yadharusul khuluq, maka sedikit sekali yang muncul berupa su'ul khulqi, yaitu buruk kelakuannya. Ya. Waqad qila, dan dikatakan, salah satun tiga la yalamuna ala dojri, ya, yang tidak makan ala dojri atas kebosanan, ya, yaitu as-soim. Pertama, orang yang puasa, ya, orang puasa itu dia perutnya lapar, itu. Wal marid, dan orang yang sakit, wal musafir, dan orang yang bepergian. Jadi orang puasa itu kalau sudah mulai duhur ke atas, itu ad-dojri, ya, bosan itu pasti muncul. Maka perlu kita membuat aktivitas kegiatan. Karena dengan kegiatan ini ya untuk menghilangkan rasa bosan kita.
Begitu juga wal marid, orang sakit. Orang sakit di rumah sakit tiduran itu juga bosan. Apalagi nggak ada keluarga yang nengok, itu tambah bosan lagi. Yang ketiga termasuk mengalami hal yang sama adalah al-musafir. Musafir dalam perjalanan pasti menghadapi kondisi yang seperti ini. Wa tamamu hasani khuluqil musafir, ya. Dan sempurnanya sebaik-baik akhlak musafir, ya ini kalau kita pada saat bepergian, al ihsanu ilal mukaro, ya, yaitu berbuat baik kepada mukaro. Mukaro itu kalau zaman dulu itu adalah orang yang mengendalikan keledai, ya. Kalau mukaro dalam konteks sekarang ini ya driver supir, ya. Itu kita harus al ihsan ilal mukaro, harus bisa menyenangkan, berbuat baik. Misalkan kita bepergian, ya, sopirnya bete, nggak suka, nggak seneng gitu, itu pasti nyupirnya juga kelihatan dibuat tidak nyaman gitu. Nah, ilal mukaro ini dalam konteks zaman Imam Ghazali itu kendaraannya kan keledai gitu. Nah sekarang mukaro dalam konteks sekarang ini ya bisa driver, bisa masinis, bisa pilot. Nah ini kita harus bisa menunjukkan sifat ihsan. Kalau di pesawat ya tentu ihsan yang perlu kita tunjukkan mengikuti aturan-aturan ya dalam pesawat ini. Itu jangan sampai kita melawan aturan-aturan itu, karena itu akan menimbulkan masalah baru. Wa mu'awwanu rifqah bikulli mumkinin. Nah ini akhlak yang dianjurkan oleh Imam Ghazali, yaitu menolong teman ya bikulli mumkinin, dengan segala yang mungkin. Ini sering terjadi pada saat kita bepergian bersama teman, itu sikap saling menolong harus ditunjukkan. Ya, jangan egois. Yang penting urusan saya sudah selesai, yang lain masabur tidak. Tapi mu'awanah, saling menolong. Misalkan kopernya ada yang ketinggalan, ya harus diingatkan. Misalkan yang temannya itu sudah kepenuhan bawaan, terus kita kosong, ya kita bawain. Nah, itu namanya mu'awanah. Itu bikuli mungkinin, dengan segala sesuatu situasi yang mungkin. Warifku bikul mengkotiun bi alaya yuzawizahu ila bil i'anah bimarkubin au zata tawqfin ajli. Dan juga harus bisa kita berbuat baik ya, yaitu jangan sampai kita tidak bisa saling membantu ya dengan sarana yang kita pakai untuk perjalanan. Markub itu kan sarana perjalanan. Wa tamu mudalika ma'rufaqo, dan kesempurnaan dalam bersahabat ya, artinya dalam perjalanan jauh ini, yaitu bimazahin, ya perlu adanya guyonan ya, ini bimazahin. Wa mutayyabatun fi ba'dil awqat, jadi bisa ngobrol guyonan yang membuat situasi itu tidak menambah bete, tidak menambah bosan. Min ghairi fahsin, ya, dengan tanpa melakukan sebuah guyonan yang fahsya, itu yang keji, atau obrolan yang berbau pornografi, atau obrolan yang ya tidak manfaat, obrolan yang menyinggung orang. Jangan sampai min ghairi fahsin ini kita lakukan. Wala maksiatin, dan juga obrolan kita, guyonan kita ini tidak berbau maksiat. Ya, guyon-guyon secara umum lah itu. Liyakunu dzalika syifaan, ya, supaya dengan cara teknik-teknik seperti itu syifaan bisa menjadi obat liduts risafar, yaitu rasa bosan pada saat dia pergi, wa masaqihi, dan kondisi sulit pada saat dalam perjalanan. Nah ini salah satu adab yang disampaikan oleh Imam Ghazali pada saat kita dalam perjalanan jarak jauh.
Mungkin kalau kita pernah merasakan ya perjalanan ke luar negeri lah, itu apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini pas persis dan sangat penting. Apalagi kalau kita perjalanannya itu berkelompok 10 orang. Itu ajaran-ajaran yang disampaikan Imam Ghazali ini penting. Paling tidak berdua. Ya, ini juga akan terasa. Bagaimana kalau sendiri? Sendiri terasa lagi. Maka kalau kita menunjukkan akhlakul karimah dalam perjalanan, walaupun kita sendiri pasti banyak yang menolong gitu. Tapi kalau kita egois, tidak menunjukkan akhlakul karimah, kemudian kita nggak punya etika, ya pasti banyak orang yang nggak suka. Nah, disinilah pentingnya kita belajar Ihya ini, kita memahami bahwa Imam Ghazali mengajarkan kepada kita mulai dari adab-adab saat kita mau belajar ke dalam negeri maupun luar negeri, ya ketika dalam proses safar ini disampaikan pentingnya memegang adab atau etika. Nah, mudah-mudahan ya ilmu ini bisa menjadi tambahan wawasan kita. Oh, ternyata Imam Ghazali dalam Ihya hal-hal semacam ini pun dibahas. Itu artinya apa? Bahwa pembahasan Ihya ini luas. Tidak sebatas tazkiyatun nufus, tapi dalam muamalah ya di stasiun, di bandara, ini adab-adab ini menjadi penting. Ya, mudah-mudahan kita dengan adab-adab yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini bisa menjadi pencerahan kita pada kita saat sedang melakukan perjalanan, baik ya di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.